Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Ilmu Budaya Dasar ingin presentasikan materi kami yang berjudul Konsep Ilmu Budaya Dasar dalam Kesusastraan. Saya selaku moderator bernama Raihan Anindra Asri dengan NIM 221-220-18-228 dan anggota saya Naza Azina Maulani dengan NIM 220-18223. Baiklah, materi pertama yang akan dibawakan oleh Naza Azira. Kepada Naza dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Naza Azhar Maulani dari kelompok 2 akan membacakan materi yang telah kami sajikan. Apa yang dimaksudkan ke dalam dehumanitis masih dapat diperdebatkan dan kadang disesuaikan dengan keadaan dan waktu. IBD adalah salah satu mata kuliah yang diberikan dalam satu semester sebagai bagian dari MKDU. IBD tidak dimaksudkan untuk mendidik ahli-ahli yang dalam salah satu bidang keahlian yang termasuk dalam pengetahuan budaya atau dehumanitis. Pendekatan kesusastraan. IBD yang semula dinamakan Basic Humanities berasal dari bahasa Inggris dehumanities. Istilah ini berasal dari bahasa Latin humanus, berarti manusiawi, lebih berbudaya dan lebih halus. Untuk menjadi homo humanus, manusia harus mempelajari ilmu, yaitu dehumanities, di samping tanggung jawab yang lain. Ilmu budaya dasar yang dihubungkan dengan prosa. Istilah prosa banyak padanannya. Dalam bahasa Indonesia, sering diterjemahkan menjadi cerita rekaan dan didefinisikan sebagai bentuk cerita atau prosa. Kisahan yang mempunyai pameran, lakuan, peristiwa, dan alur yang dihasilkan oleh daya khayal atau imajinasi. Prosa lama meliputi dongeng, hikayat, sejarah, epos, cerita, peliperlara. Dan prosa baru meliputi cerpen, novel, biografi, kisah, dan autobiografi. Nilai-nilai dalam prosa fiksi. Nilai-nilai yang diperoleh pembaca lewat sastra yaitu antara lain 1. Prosa fiksi memberikan kesenangan. 2. Prosa fiksi memberikan informasi. 3. Prosa fiksi memberikan warisan kultural. 4. Prosa memberikan keseimbangan wawasan. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Ilmu budaya dasar yang dihubungkan dengan puisi. Puisi termasuk seni sastra, sedangkan sastra bagian dari kesenian, dan kesenian cabang dari unsur dari kebudayaan. Kalau diberi batasan, maka puisi adalah ekspresi pengalaman jiwa penyair mengenai kehidupan manusia, alam, dan Tuhan dalam media bahasa dan artistik dan estetik. Kepuitisan, arsitasikan, atau keestetikan bahasa puisi yang disebabkan oleh kreativitasan penyair dalam membangun puisi dengan menggunakan satu figura, yaitu bahasa manusia. Seperti gaya planifikasi metafora yang perbagian alegoriologi hingga puisi menjadi segar, hidup, menarik, dan memberikan kesan kejelasan gambaran angan. Yang kedua, kata-kata ambiguitas atau kata-kata yang bermakna ganda. Nomor 3, kata-kata yang berjiwa, yaitu kata yang sudah memberi suasana tertentu, yang berisi tentang perasaan dan pengalaman jiwa penyair sehingga terasa hidup dan memukau.
4. Kata-kata konotatif, yaitu kata-kata yang diberikan penilaian, nilai-nilai, rasa, dan asosiasi tertentu. Kelima, pengulangan, yang berfungsi untuk mengidentifikasikan yang dilukiskan sehingga dapat mengugahkan hati. Adapun alasan yang mendasari sebagai puisi pada perkuliahan ilmu budaya dasar adalah: 1. Hubungan puisi dengan pengalaman hidup manusia. Kedua, puisi keinsafan dan kesadaran individual. Yang ketiga, manusia dan keinsafan sosial. Secara imajinatif, puisi dapat menafsirkan sebagai situasi dasar manusia sosial yang bisa berupa penderitaan atas tindakan keadilan, perjuangan untuk penguasaan konflik dengan kesamaannya, dan pemberontakan terhadap hukum Tuhan. Puisi umumnya bersyarat dan nilai estetika, dan juga kemanusiaan. Salah satu nilai kemanusiaan yang banyak mewarnai puisi adalah cinta kasih. Dalam kurung yang patutnya di dalamnya kasih sayang dan cinta, kemesraan, dan kerenungan. Baiklah, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.